Sekarang kita akan melakukan instalasi aplikasi CodeIgniternya. Tentu kita akan install dan kita download, kita letakkan di dalam folder htdocs-nya. Jadi silakan teman-teman cari folder sampipi htdocs, karena nanti di dalam htdocs ini ada aplikasi CodeIgniter yang sudah kita download. Nah, untuk mendownloadnya kalian boleh buka website resminya di codeigniter.com. Ini halaman website CodeIgniternya. Di sini kita bisa lakukan download atau instalasi. Kalau sudah dibuka, teman-teman ke bagian menu pilih dokumentasi. Nanti diarahkan ke halaman CodeIgniter dokumentasi. Di sini ditawarkan ada 2 versi untuk melihat dokumentasinya. Yang saya gunakan adalah CodeIgniter versi terbaru, yaitu CodeIgniter versi 4. Kita coba pilih yang online user guide-nya. Kita klik. Nanti kita akan diarahkan ke user guide khusus untuk CodeIgniter versi 4. Karena kalau teman-teman buka user guide khusus untuk CodeIgniter versi 3, itu sangat berbeda, karena dari fitur saja sudah ada fitur yang lebih keren di versi 4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bagian server requirement-nya, dan pastikan PHP-nya sudah PHP versi 7.2 ke atas atau yang terbaru. Jadi kalau teman-teman install sampipi versi terbaru, maka PHP versionnya sudah aman. Nah, sekarang di bagian user guide-nya, kita langsung ke bagian installation-nya. Di menu bagian kiri, kita klik aja installation. Terus di halaman ini, CodeIgniter menawarkan ke kita untuk melakukan instalasi atau download CodeIgniter-nya. Kita bisa melakukan manual atau melalui Composer. Nah, kalau teman-teman menggunakan manual installation, di sini teman-teman tinggal download versi terbaru dari aplikasi CodeIgniter 4-nya. Seperti teknik yang lama, yaitu versi CodeIgniter 3, di mana kita download, terus kita ekstrak, dan kita tempatkan ke project root-nya, yaitu folder htdocs. Nanti tinggal teman-teman jalankan melalui browser, ketik localhost, nama project-nya apa. Itu kalau yang manual installation. Jadi download versi terbaru dari CodeIgniter versi 4. Tapi sekarang sudah disediakan opsi yang lebih modern, yaitu menggunakan Composer. Jadi di sini Composer akan mendownload dan menginstal CodeIgniter 4 di dalam sistem operasinya masing-masing. Nanti kita download, kita tempatkan di dalam htdocs-nya. Jadi teman-teman silakan di sini scroll ke bawah ke bagian App Starter. Di sini ada installation. Untuk setup-nya, CodeIgniter menyuruh kita untuk menginstal melalui Composer dengan menuliskan perintah ini. Jadi tuliskan perintah ini di dalam terminal atau di dalam command prompt-nya. Karena saya sudah install Git Bash, maka silakan teman-teman buka Git Bash-nya atau terminal atau command prompt bawaan Windows, itu juga nggak masalah. Intinya saya akan gunakan Git Bash untuk menuliskan perintah create project Composernya. Tapi sebelum kita ketik perintah ini, saya mau ngasih tahu ke teman-teman, sebenarnya ada 2 perintah yang bisa kita jalankan. CodeIgniter memberikan opsi, yang pertama ada --nodef, dan ada juga yang tidak. Artinya kalau yang ini, kita menginstal atau mendownload versi CodeIgniter-nya full version, beserta unit testingnya. Tapi kalau teman-teman tidak mau menggunakan unit testingnya, maka tambahkan di akhir statement strip nodef seperti ini. Nah, di sini ada keterangan kalau teman-teman tidak menuliskan project root-nya. Project root ini adalah folder aplikasi namanya. Kalau tidak menuliskan project root-nya, command Composer-nya akan otomatis membuatkan folder namanya App Starter. Jadi secara default Composer sudah tahu kalau tidak ada project root-nya, dia akan buatkan nama sama seperti template CodeIgniter versi 4-nya. Jadi begitu teman-teman, itu cuma sekilas info aja, tapi yang teman-teman lakukan di sini harus menentukan project root-nya, biar ada nama standar dari aplikasi yang kita buat. Jadi silakan teman-teman buka Git Bash-nya lagi. Setelah kita jelaskan kedua hal tersebut, yang kita akan jalankan adalah perintah Composer create project yang ada strip nodef-nya. Tapi pastikan sebelum kita ketik perintah ini, kita harus
lokasikan ke dalam folder htdocs-nya. Karena secara default ketika teman-teman buka terminal, yang aktif itu adalah direktori user desktopnya. Nah, saya mau ubah direktorinya dulu pakai cd atau change directory, terus kita arahkan ke lokasi tempat penyimpanan htdocs-nya. Ada di mana? Nah, kebetulan htdocs saya ada di dalam drive D. Jadi, teman-teman buka git bash, terus di drag aja folder htdocs-nya ke dalam terminal. Biar nanti dia otomatis ngasih lokasi yang benar atau yang valid. Dan sebelumnya kalau di dalam git bash kita harus pakai slash untuk lokasikan ke folder yang valid. Kalau sudah seperti ini, tinggal di enter. Nanti direktori aktifnya sudah berada di dalam htdocs. Kalau sudah seperti ini, baru deh jalankan perintah composer create project-nya. Jadi sekali lagi disesuaikan sama struktur folder dari htdocs-nya. Kita mulai mengetikkan composer create project, lalu coordinator versi 4 dari template yang namanya app starter. Perhatikan penulisannya, jangan sampai ada yang salah. Jadi di sini tolong composer buatkan project, ambil package dari coordinator versi 4 template app starter. Setelah itu baru kita tentukan project root-nya. Project root-nya adalah nama aplikasi coordinator. Saya akan berikan nama aplikasinya CI4 strip tutorial. Ini adalah project root saya. Nanti aplikasi CI tutorial ini akan di-download dan ditempatkan di htdocs-nya. Dan pastikan di akhir statement kita tambahkan perintah strip no dev. Biar apa? Biar unit testingnya tidak kita download juga. Kalau teman-teman enter, nanti composer akan download project-nya ke dalam htdocs-nya. Kalau teman-teman mengalami masalah seperti ini, yang bermasalah di sini adalah PHP extension-nya. Jadi ketika teman-teman download melalui composer, kita bisa lihat di bagian server requirement-nya, pastikan versinya 7. Kita sudah versi 7 PHP-nya, berarti sudah aman. Nah, sekarang mengaktifkan 2 extension ini. Nah, ini harus kita aktifkan dulu nih di bagian php.ini-nya. Jadi kalau teman-teman error seperti ini, saya ngasih tahu solusinya, aktifkan kedua extension ini di dalam folder PHP, lalu pilih php.ini-nya. Kita edit file itu. Jadi silakan buka lagi direktori sampipi-nya ada di mana, dan teman-teman boleh ke bagian folder PHP. Terus di bagian sini teman-teman buka php.ini-nya. Tapi sebelum teman-teman buka, kita coba buka Sublime Text. Saya akan pakai Sublime Text. Kita cari software Sublime Text-nya. Kalau teman-teman sudah diinstal, kita coba klik kanan, Run Administrator. Setelah itu kita file open, cari folder sampipi-nya. Ada di dalam drive D, sampipi, folder PHP, terus kita pilih php.ini. Jadi pastikan editornya dijalankan sebagai administrator biar settingan yang kita edit bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini banyak sekali baris perintah, jangan sampai teman-teman hapus. Intinya yang teman-teman cari adalah extensionnya. Jadi tinggal Ctrl F untuk mencari, keywordnya adalah extension. Teman-teman tinggal enter untuk mencari keyword tersebut. Kita enter sampai menemukan baris kode yang ada di dalam 892. Nah, ini harus kita aktifkan extensionnya karena coordinator butuh extension ini. Jadi kita hilangkan titik komanya di depan baris kode, kita save, dan teman-teman boleh close php.ini-nya. Kita close Sublime Text-nya. Sekarang kita coba lagi ya, mengetikkan perintah yang tadi, composer create project, template coordinator 4, project root-nya CI4 strip tutorial, no dev. Kita enter. Semoga berjalan dengan baik. Setelah kita sudah setting, ternyata sudah ada folder directory CI4-nya
Jadi yang teman-teman harus lakukan adalah menghapus folder yang sebelumnya sudah di-download. Jadi sebenarnya Composer sudah mendownload sebagian project aplikasi CodeIgniternya, tapi masih setengah, masih ada problem, yaitu problemnya adalah mengenai extension yang harus didaftarkan. Jika sudah dihapus, teman-teman boleh jalankan perintah ini lagi. Semoga yang ketiga kalinya berhasil dan berjalan dengan baik. Nah, kalau udah berhasil, ditunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Sekali lagi, pastikan internet yang teman-teman miliki jalan biar downloadnya berhasil dilakukan. Nah, kalau misalnya tampil seperti ini, berarti CodeIgniter versi 4-nya sudah bisa kita jalankan. Artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi melalui Composer, yaitu instalasi dengan teknik yang lebih modern. Karena kalau di CodeIgniter versi 3 masih kita download, terus kita ekstrak ke dalam htdocs-nya, tapi sekarang CodeIgniter-nya sudah canggih karena nanti ada fitur-fitur yang sangat keren di dalam CodeIgniter versi 4. Jadi ikuti terus kelasnya, nanti di bagian berikutnya kita akan coba menjelaskan apa sih isi dari project CI4 tutorialnya.